ditelanjangi lalu dibuang ke jurang. Ini kesaksian Marcelinus soal penyerangan KKB Papua. Penyerangan KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata Papua kepada sejumlah tenaga kesehatan di Papua belakangan menyorot perhatian publik. Penyerangan KKB Papua menyebabkan sejumlah nakes yang bertugas di Puskesmas Kiwirok tewas. Menurut keterangan salah satu nakes yang masih hidup, Marcelinus Ola Atanila, nakes perempuan pada kejadian itu ditelanjangi lalu dibuang ke jurang. Diketahui, KKB Papua telah melakukan penyerangan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Senin lalu, tanggal 13 September tahun 2021. Pagi itu suasana tak seperti biasanya. Letusan senjata terdengar. Tetapi para tenaga kesehatan, nakes tetap bertahan. Mereka bertaruh nyawa untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat dan berpikir tak akan diganggu oleh KKB Papua. Pikiran itu lantaran mereka merasa memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Marcelinus Ola Atanila adalah satu di antara mantri yang bertugas di Puskesmas Kiwirok dan mendapat kabar bahwa akan ada penyerangan KKB ke pihak TNI Polri sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun, demi kemanusiaan, Marcelinus dan rekan-rekannya tetap bertahan di barak dan juga puskesmas lantaran berpikir bahwa mungkin saja tenaga mereka dibutuhkan dalam penyelamatan. Kami mengambil langkah bijak untuk tetap di dalam barak medis dan juga puskesmas sehingga apabila penyerangan dan ada korban, kami sebagai nakes bisa melakukan pertolongan, ujar Marcelinus, mengisahkan kronologi penyerangan KKB terhadap dirinya dan nakes lainnya di Kiwirok. Dilansir dari terkini.id jaringansuara.com, Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Namun, kejadian yang terjadi ternyata berbanding terbalik. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, terjadi letusan pertama kalinya di pos Pamtas. Kami tidak mengira akan terjadi penyerangan terhadap nakes. Pada pukul 9:05 waktu Indonesia Timur, KKB mulai menghancurkan puskesmas dan menyiram bensin keliling gedung, membakarnya. Sekitar pukul 9:07 waktu Indonesia Timur, kata Marcelinus, KKB mulai menuju ke barak dokter yang berseberangan dengan puskesmas. KKB melancarkan aksinya dengan menghancurkan kaca jendela kemudian menyiram bensin dan membakar. Di dalam barak dokter tersebut, terdapat 5 orang nakes, yakni Dr. Restu Pamanggi, Mantri Lukas Lujiparta, Suster Siti Hodija, dan Mantri Martinus Deni Satya. Pada saat pukul 9:10 waktu Indonesia Timur, KKB semakin brutal dengan memasuki barak dokter dan menyerang nakes yang ada di dalamnya. Merasa diserang, nakes tersebut lari berhamburan keluar dari barak secara terpisah. Dr. Restu sempat diadang dan dipukul dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan ditendang ke jurang, urai Marcelinus. Sedetik kemudian, KKB menuju ke barak nakes yang kedua di mana terdapat dirinya bersama Mantri Manuel Abi, Mantri Lukas Lujipatra, Suster Kristina Sampai Tonapa, Suster Katrianti Tandila, dan juga almarhum Suster Gabriela Melani. Merasa terancam, saya dan rekan-rekan lain bersembunyi di dalam WC. Namun keberadaan kami diketahui sehingga kami berusaha menyelamatkan diri dengan berlari sekuat tenaga. Namun, di segala penjuru sudah dikuasai oleh pihak KKB dan KNPB sehingga dirinya dan rekan lainnya terpojok di pinggir jurang. Kami akhirnya bersepakat untuk melompat ke jurang. Saya sendiri tersangkut di akar pohon, sedangkan 3 suster lainnya tersangkut rerumputan, tuturnya. Melihat kami melompat, mereka KKB tetap mengejar kami hingga ke bawah. Dikatakan, hanya dirinya saja yang tidak ditemukan. Sedangkan 3 suster lainnya ditemukan dan dibawa ke halaman oleh KKB. Para suster tersebut dipaksa membuka seluruh pakaian alias ditelanjangi. Selanjutnya, mereka disiksa dengan benda tajam hingga pingsan. Diketahui sudah tak berdaya, KKB pun membuang para nakes tersebut ke dalam jurang. Sayangnya, Suster Gabriela Melani yang siuman dari pingsannya juga sudah tak berdaya. Melihat hal tersebut, kata Marcelinus, KKB mulai membunuhnya dengan sejumlah tikaman menggunakan benda tajam ke tubuh sang suster dan mendorongnya jatuh lebih dalam ke jurang. Alhasil, para nakes harus berjuang sendiri tanpa ada pertolongan. 3 hari berselang,
Para nakes tersebut ditemukan oleh tim gabungan saat melakukan pembersihan dan pencarian atas kasus tersebut. Tim gabungan berhasil menyelamatkan para nakes yang masih hidup. Sedangkan almarhum Suster Gabriela Melani belum bisa dievakuasi karena posisinya cukup jauh. Kami akan berupaya untuk mengevakuasi almarhum hari ini dengan peralatan yang sudah dibawa tadi pagi ke Kiwi Rock. Kalau cuaca mendukung, mungkin bisa langsung diterbangkan ke Jayapura hari ini. Papar Kasdam 17 Cenderawasih, Brigjen TNI Bambang Trisno Hadi.